Oke, bismillah teman-teman semuanya. Di video terakhir kita udah bahas tentang bagaimana cara menentukan deviasi ya, atau ada nggak penyimpangan pada aksis di jantung. Nah, sebelumnya kita sempat singgung juga ada pembaharuan kriteria ya untuk normo aksis. Jadi yang sebelumnya 0 sampai dengan 90 derajat, ternyata setelahnya ada tambahan. Nanti kan akan kita bahas selanjutnya setelah kita review dulu apa yang udah kita pelajari di video terakhir. Kita coba praktekkan, kita latihankan di sini. Ini ada dengan kriteria 0 sampai 90 ya, ada lingkaran-lingkaran nih. Nah, lingkaran ini sekali lagi menggambarkan bidang frontal jantung. Ya, jadi walaupun misalnya ini hanya aku tulis derajat untuk lead satunya 0, untuk AVF-nya plus 90 derajat, ya kan? Ada di sebelah sini 180. Nah, yang di atas ini minus ya. Masih ingat ya kan di video sadapan kita udah bahas sebelumnya. Sebelah atas itu dia minus. Jadi kalau misalnya ini plus 90, kalau misalnya yang di atas ini minus 90. Ya. Minus ini hanya menggambarkan, sorry, ini yang jadi kelihatan 900 ya. Minus 90 derajat. Minus ini menggambarkan arah aja ya, bukan nilainya minus 90. Jadi ini menandakan bahwa 90 derajat yang di atas, sementara plus 90 derajat adalah 90 derajat yang berada di bawah. Itu kesepakatan. Jangan tanya kenapa di atas yang minus, kenapa nggak yang di bawah aja yang minus. Itu udah disepakati memang seperti itu. Jadi itu untuk membantu kita menentukan, oh ini berarti maksudnya yang di atas. Oh, plus 90 berarti maksudnya 90 yang di bawah. Oke. Dan bidang frontal ini menggambarkan jantung dua dimensi. Jadi jangan bayangkan kosong seperti ini. Sebenarnya ada gambar jantung di sini. Kan kita udah pernah bahas juga nih ya. Cuma kalau kita gambarkan di sini semak. Ini ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, ini atrium kiri, ini atrium kanan. Oke. Kita hapus supaya nggak semak gitu. Nah, sekarang menggunakan kriteria 0 sampai 90 derajat untuk normo aksis, kita punya 6 kemungkinan secara keseluruhan. Ya, jadi ada 6 kemungkinan bentuk gelombang EKG di sadapan atau lead 1 dan lead AVF. Ya. Nggak akan ada kemungkinan lain selain 6 ini. Cuma variasi mungkin ada. Dalam artian variasi seperti ini. Kan ini lead 1 nih ya. Lead 1-nya kita dapatkan misalnya ini gini, R-nya tinggi gitu. Mungkin nanti ada yang teman-teman dapatnya itu seperti ini. Ya, langsung di atasnya aja biar nggak lama naik tapi nggak jauh gitu. Ya, mungkin seperti ini. Atau ada yang sangat tinggi gitu, tinggi kali. Nah, itu perkara variasinya aja. Tapi yang dimaksud dengan kemungkinan keseluruhan ini hanya 6, itu adalah mana yang lebih dominan antara positif dan negatifnya gitu ya. Jadi kan ada apa? Ada yang dominan positif seperti ini nih, positif. Jadi lebih tinggi ya R-nya ketimbang dalamnya S ini. Kan gelombang S nih. S. Nah, nanti ada yang lebih dalam atau lebih negatif. S-nya lebih dalam ketimbang R-nya gitu. Yang kecil ya nggak tinggi kan. Jadi dominan negatif. Jadi dominan positif negatifnya hanya 6 ini. Cuma nanti ada yang sangat tinggi positifnya, ada yang sangat rendah negatifnya. Itu variasinya. Oke, langsung aja kita mulai review yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Kemungkinan pertama, kita akan dapatkan lead 1 dan AVF. Aksis QRS-nya ya, ingat kita bahas aksis QRS-nya. Itu sama-sama positif dominannya, ya kan? Walaupun ada turun, tapi dominannya positif dua-duanya. Artinya apa? Baik terhadap 1 dan terhadap AVF, aksisnya itu mendekati. Ya, jadi dia mendekati 1 sekaligus mendekati AVF, makanya dua-duanya positif. Jadi mendekati 1 lah pertama. Oke, mendekati 1. Ini nggak mungkin sebelah sini ya. Ini nggak mungkin di sini, ini nggak mungkin di sini. Karena sebelah sini, ini pasti menjauhi. Jadi pasti area mainnya itu di sini, kanan. Ya, atau kalau ada gambar jantung tadi kirinya jantung. Oke, jangan terbalik-balik ya. Nah, sebelah sini yang mungkin. Karena satunya positif, dia mendekati. Nah, kemudian lihat AVF-nya juga mendekati karena positif. Sehingga otomatis nggak mungkin di sini kan. Atasnya nggak mungkin ya. Karena ini menjauhi si AVF kalau di atas. Ya nggak mungkin, misalnya dia kayak gini tuh nggak mungkin. Nah, kan menjauhi si AVF nih jadinya, bukan mendekati. Arah panahnya itu makin jauh ke si AVF, ke sana arahnya. Jadi yang betul adalah, nah yang ini area mainnya. Nah, cuma perlu diingat teman-teman, kita nggak bisa menentukan secara pasti letak derajatnya itu di mana. Dalam artian gini, bisa aja kemari, atau bisa ke tengah gini. Nah, yang jelas dia antara 0 sampai 90 ini ya, antara si 1 sama si AVF. Pas, nggak bakal lewat dari batas ini ataupun batas ini. Oke? Jadi ini kalau kejadian kayak gini, 1 sama AVF-nya dominan positif, kita sebutnya dengan normo
aksis. Oke, normal aksis. Jadi aksisnya normal. Oke, kita udah bahas nih, tinggal kita review aja. Kemungkinan kedua, lanjut. Satunya bifasik. Jadi maksudnya di sini R tingginya R dengan dalamnya S itu kurang lebih imbang gitu ya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang dominan. Ya. Ingat teman-teman, kalau ada kejadian gelombang bifasik seperti ini, itu tandanya aksisnya itu tegak lurus kira-kira terhadap sadapan yang bersangkutan. Artinya apa? Aksisnya itu tegak lurus dari si satu kalau dalam kasus kita ini, ya. Aksisnya itu tegak lurus terhadap sadapan satu. Kayak mana maksudnya tegak lurus? Berarti kan 90 derajat sudut yang terbentuknya. Gini langsung aja ya, bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ya, karena kan terbentuknya 90 derajat nih. Ini juga 90 derajat. Nah, jadi 90 derajat bisa pas ke atas atau pas ke bawah gitu menghadap si AVF. Tapi kita lihat lagi AVF-nya. AVF-nya positif atau negatif dominannya? Di sini positif. Jadi dia pasti mendekati si AVF. Prinsipnya nggak bakal berubah. Dia mendekati si AVF. Nggak mungkin dong yang ini berarti. Nah, ini salah. Jadi kurang lebih aksisnya pasti menghadap si AVF tegak lurus kayak gini ya, tegak lurus. Kalaupun misalnya ada pergeseran, dia nggak bakal jauh-jauh dari tegak lurus itu gitu ya. Nggak bakal jauh-jauh. Dan nggak mungkin di sini. Nah, karena kalau di sini pasti gelombang di sadapan satunya bakal lebih dominan negatifnya, karena ini kan udah menjauhi si satu nih, udah keluar dari batas. Jadi sekali lagi kita nggak bisa menentukan secara pasti sih memang ya titik derajatnya di mana, tapi kurang lebih dia nggak akan jauh-jauh dari tegak lurus ini, nggak bakal jauh dari sini. Ini kita kalau udah kayak gini kan bingung nih, masih normal aksis kah atau udah deviasi ke kanan. Ya ingat ya sebelumnya di video terakhir, ini kan RAD ya, RAD, daerahnya RAD, tapi ini kayak di perbatasan gitu. Ibarat kalau heart rate 60 sampai 100. Kita cek nadi pasien dapatnya 100 kayak gitu. Kita mau bilang dia takikardi. Tapi yang namanya heart rate itu kan nggak selalu istilahnya 100, semakin kita periksa tetap 100, nggak ada berubah-ubah. Pasti dia kan nanti ada jalan bentar udah naik lagi jadi 102 atau istirahat nanti udah 98, 90. Jadi kita ragu gitu mau bilang ini udah taki atau masih normal gitu, takikardi atau normal. Nah sama halnya dengan ini, kita ini no comment lah istilahnya biar aman ya. Jadi mau kita bilang RAD enggak, kita juga enggak bisa dengan yakin bilang ini normal aksisnya, karena saat diperiksa itu normal, tapi kalau dicek sekali lagi bisa menyimpang atau bisa masuk ke dalam yang jelas kalau udah ke dalam itu normal ya. Nah, terus yang kemungkinan ketiga, satunya positif, berarti mendekati, berarti sama kayak di atas ya. Ini daerah sini nggak mungkin lagi, tinggal sebelah sini. Oke, nah AVF-nya lihat bifasik lagi kayak di atas, berarti dia tegak lurus terhadap si AVF aksisnya. Maka kemungkinannya dua, kalau nggak kemari kan tegak lurus ya, kan tegak lurus terhadap si AVF. Mari tegak lurus juga. Tapi kan tadi kita udah tahu di sadapan satunya positif, jadi ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin sebelah sini karena dia nanti menjauhi. Oke, berarti tinggallah yang sebelah sini. Ya, kira-kira pasti tegak lurus atau masuk ke dalam siki. Nggak mungkin keluar. Kalau keluar pasti dominan negatif karena udah menjauhi si AVF. Oke, sama kayak tadi. Oke, ini kita masih sama-sama kayak tadi, no comment lah ya. Nggak berani kita bilang LAD kalau sebelah sini, atau normal aksis juga bisa jadi nanti diperiksa sekali lagi udah LAD gitu ya kan. Masuk kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat, lead satunya negatif dominannya, lebih terjun ke bawah dia ketimbang naik ke atas. AVF-nya sama juga, lebih dominan negatifnya. Berarti dia menjauhi si satu dan menjauhi AVF. Oke? Menjauhi si satu berarti daerah sini kan? Daerah kiri atau kanannya jantung kayak tadi ya. Ini nggak mungkin lagi berarti. Kan menjauhi, ingat. Menjauhi. Kalau kemarin kan mendekati. Ini menjauhi. Daerah sini dia. Lihat lagi AVF-nya menjauhi atau mendekati? Menjauhi juga. Jadi udah gini nih. Nah, kalau menjauhi si AVF-nya berarti nggak mungkin di sini. Karena kalau di sini mendekati kan si AVF. Kalau dia misalnya di sini atau di sini ini kan mendekati. Harusnya positif dong. Berarti karena ini negatif, nggak mungkin dia di sini. Tinggallah kemungkinannya. Nah, jadi sekali lagi kita buat perbatasan di sini ya biar enak. Nah, kemungkinannya adalah di sebelah sini tinggal. Bisa kemari, bisa kemari. Sekali lagi ingat, kita nggak bisa menentukan secara pasti di titik derajat berapa. Yang pasti areanya itu nggak mungkin keluar dari area ini gitu. Nah, ini kita sebutnya dengan extreme axis deviation. Oh iya, mereng tulisannya.
Di ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena normalnya kan gini nih, di antara 1 sama AVF. Ternyata dia menyimpangnya jauh kali. Nah, berputar hampir 180 derajat. Ya kan? Di ekstrim, makanya dikasih namanya extreme axis deviation. Ada yang bilang ekstrim ke kanan, ya kan? Tapi kenapa harus ke kanan? Kan kalau ke kanan gini berarti ya. Kan bisa juga ke kiri gini dia muternya. Ya itu kesepakatan aja sih. Tapi lebih netral kalau kita bilang extreme axis deviation. Ya kita nggak bilang kanan atau kiri. Kita cuma bilang extreme axis deviation. Nah kemungkinan kelima, lead satunya dominan negatif, sementara lead AVF-nya dominan positif. Berarti ini kan si satu dia menjauhi, ya kan? Aksisnya menjauhi lead satu. Jadi kalau menjauhi area mainnya di sini, ya kan? Sama, logikanya sama. Oke, kemudian di AVF-nya mendekati. Berarti daerah sini dong. Nah, di sini nggak mungkin lagi. Ya kan? Berarti kurang lebih area mainnya di sini. Oke, nggak tahu di mana pasnya, kan? Tepat derajatnya kita nggak bisa pastikan gitu. Mungkin bisa kita taksir, tapi dalam beberapa kondisi aja. Sisanya kebanyakan ya ngira-ngira aja lah ya. Nggak bisa kita pastikan gitu di derajat berapa. Kalau kayak gini berarti kan deviasinya ke kanan. Kita sebutnya right R axis, A deviation D, R AD. Terakhir kemungkinan ke-6, lead satunya positif, berarti mendekati aksisnya tuh. Aksisnya mendekati ke arah 1. Berarti di sini dong. Nah, AVF-nya dominan negatif, ya kan? Dominan negatif berarti menjauhi. Berarti nggak mungkin dia ke bawah. Pasti dia ke atas. Jadi udah gini nih, lead satunya mendekati. Nggak mungkin dia mendekati si AVF juga karena negatif. Berarti gini, ini nggak mungkin. Tinggallah yang sebelah kanan atas, atau kalau di jantungnya kiri atas jantung ya. Kita buat pembatasan lagi. Jadi area mainnya pasti di sini. Sekali lagi kita nggak tahu pasti di mana letak derajatnya. Tapi area mainnya di situ. Kita sebutnya ini deviasi aksis ke mutarnya kemana dia? Ke kiri. Ya, kan kiri jantung. Ya, bukan terhadap kita ya. Nah, kan terhadap jantung tadi. Bayangkan ada jantung di sini. Ini namanya L left axis, A deviation D, LAD. Oke, ini kalau kita menggunakan kriteria 0 sampai 90 derajat ya. 0 sampai plus 90 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya yang aku baca dari buku-buku referensi terbaru, setidaknya sampai dengan video ini dibuat, itu kriteria yang sekarang banyak digunakan itu enggak lagi yang ini, 0 sampai dengan 90. Tapi kita buat minus 30 derajat sampai dengan plus 100 derajat. Nah, mana lagi tuh maksudnya? Jadi udah ada perluasan dari yang seharusnya. Oke, coba kita hapus dulu ya. Sebahagian kita hapus dulu, kita pause, baru kita lanjut lagi.